mengakhiri, kita angkat lagu pujian yang sangat bersemangat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jika pada hari ini kami masih boleh Tuhan Yesus beribadah walaupun masih secara virtual, tapi semoga tidak mengurangi ibadah kami, tidak mengurangi berkat Tuhan kepada kami dan nyata Tuhan kepada kami ya Bapak. Bimbinglah ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir, biar nama Tuhan dimuliakan. Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kamu coba tanya lagi, masih semangat adik-adik? Masih Kak. Kalau masih semangat, tetap bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama mendengarkan firman. Shalom adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, kita berdoa dulu adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga nafas kehidupan.
Tuhan. Sebenarnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berilah kami hikmat supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sekarang kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti menyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita, bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya ke adik-adik, apakah adik-adik pernah menantikan atau menunggu sesuatu? Bagaimana perasaan adik-adik saat menunggu atau menantikan sesuatu? Ya, ada yang merasakan bahagia, ada yang senang, tapi ada juga yang takut, bingung harus ngapain. Nah, peristiwa atau perasaan menunggu ini juga dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus loh adik-adik, di saat mereka berkumpul di satu tempat atas perintah Tuhan. Mereka merasakan bingung, merasakan takut, gelisah karena Tuhan telah naik ke sorga. Lalu di ayat 2 dan 3, ketika mereka berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah atau ruangan di mana di tempat mereka berkumpul atau di mana di tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Jadi datangnya Roh Kudus ini ditandai dengan angin kencang dan tiupan keras. Adik-adik bisa bayangkan, di saat mereka sedang berkumpul di satu ruangan, itu aja mereka sudah bingung harus ngapain. Apalagi ditambah dengan datangnya tiupan angin yang keras. Bagaimana perasaan mereka? Pasti bingung banget dan takut karena apa nih yang terjadi. Ternyata tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang disebut dengan Roh Kudus. Jadi mereka sudah dihinggapi oleh Roh Kudus. Nah adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi setelah mereka dihinggapi oleh Roh Kudus? Ya, mereka yang tadinya takut untuk keluar atau takut untuk memberitakan firman Tuhan, mereka menjadi
berani, mereka jadi percaya diri atas kuasa yang telah Tuhan berikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya takut-takut, ragu-ragu untuk menceritakan firman Tuhan dan kebaikan Tuhan, mereka menjadi berani dan percaya diri untuk menceritakan firman dan kebaikan Tuhan kepada orang-orang. Bagaimana nih dengan adik-adik yang di rumah? Setelah Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus, apakah adik-adik yang di rumah masih takut-takut, masih ragu-ragu untuk menceritakan kebaikan Tuhan? Sudah berani ya sekarang? Kalau gitu, yuk adik-adik yang di rumah mulai belajar untuk menceritakan firman Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang tua, kepada teman-teman, atau mungkin kepada lingkungan sekitar adik-adik tentang kebaikan Tuhan Yesus. Inilah imaji firman Tuhan kita pada minggu ini. Sekarang kita mau menutup ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik yang di rumah, kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami di sepanjang ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang baru saja kami dengar boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Inilah yang menjadi doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Sudah mendengarkan firman dan sekarang kita mau mengakhiri ibadah ini. Kita sama-sama lagi berdiri, kita angkat lagu kita untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.